Kisah ini terinspirasi dari peristiwa kisah nyata. Nama, tempat, karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian hanyalah kebetulan semata. Tonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan kalian untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya doakan semoga Anda sehat selalu, bahagia dan dilancarkan rezekinya. Habib Syekh menerima laporan yang mengkhawatirkan dari sejumlah ulama di wilayah KH Imaduddin. Kabarnya, ada keretakan di antara mereka, dengan pengaruh luar yang semakin kuat mengguncang persatuan umat. Berita tersebut menyebar dengan cepat, menyisakan kekhawatiran akan terciptanya konflik yang lebih dalam. Sebagai salah satu pemimpin agama yang dihormati, Habib Syekh merasa ini adalah ancaman serius yang tak bisa diabaikan. Tanpa basa-basi, ia memutuskan untuk turun tangan langsung, menuju rumah KH Imaduddin untuk menghadapi situasi tersebut. Semangatnya yang penuh tekad terbaca jelas dalam setiap langkahnya. Di tengah malam yang sunyi, kehadirannya menjadi simbol dari keseriusan dan kewaspadaan akan keadaan yang memburuk. Habib Syekh sadar bahwa persatuan umat harus dipertahankan demi masa depan yang stabil. Melalui ancaman lembut, namun tajam, ia berharap pesan terakhirnya cukup untuk membuka mata siapa saja yang mencoba merusak harmoni tersebut. Dalam benaknya, Habib Syekh membawa visi besar, bukan hanya sekadar menjaga tradisi, tetapi juga melindungi generasi mendatang dari perpecahan. Namun, ia tahu bahwa menghadapi KH Imaduddin tidaklah mudah, terutama dengan latar belakang yang berbeda dalam menyikapi dakwah dan pengaruh luar. Meski tegas, ia tetap menghormati kekayaan lokal yang telah berkembang selama ini. Kabar ini seperti lonceng peringatan bagi semua ulama di sekitar. Persatuan yang dulu terasa kokoh kini mulai retak, menuntut tindakan nyata agar tidak ada yang terpisah oleh perbedaan. Habib Syekh datang dengan harapan besar untuk menyatukan kembali potongan-potongan yang tercerai-berai, meski ancaman yang ia bawa tak bisa diabaikan begitu saja. Keberanian Habib Syekh mengingatkan bahwa jalan damai bukan berarti melemahkan, tetapi justru meneguhkan nilai-nilai bersama yang sudah lama dipupuk. Namun, ancaman tersebut menjadi ujian pertama bagi KH Imaduddin, untuk menunjukkan apakah ia juga memiliki komitmen yang sama dalam menjaga keutuhan umat ataukah akan tunduk pada tekanan eksternal. Sesaat sebelum tiba di rumah KH Imaduddin, Habib Syekh merefleksikan misi besar yang ada di pundaknya, tidak hanya sebagai pemimpin agama, tetapi sebagai penjaga harmoni di tengah guncangan dunia yang semakin kompleks. Angin malam berhembus dingin saat Habib Syekh melangkah keluar dari kediamannya. Wajahnya yang biasanya teduh kini memancarkan ketegasan yang tak terbantahkan. Ia tidak membawa banyak orang, hanya beberapa murid setianya yang akan menjadi saksi atas apa yang akan terjadi malam itu. Tanpa rencana besar atau formalitas, ia memutuskan untuk mendatangi rumah KH Imaduddin. Malam ini, semua akan berubah, entah menjadi awal persatuan atau semakin mempertegas jurang perbedaan. Di bawah langit yang gelap, langkah-langkah mereka terasa berat. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut Habib Syekh, hanya keheningan yang dipecahkan oleh suara ranting yang patah di bawah kaki mereka. Di dalam hatinya, ia merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Ia tahu bahwa tindakan ini penuh risiko, tetapi tekadnya sudah bulat. Sebagai seorang pemimpin umat, ia merasa bertanggung jawab untuk tidak membiarkan keadaan ini terus memburuk. Pikiran Habib Syekh melayang ke berbagai kemungkinan. Bagaimana jika KH Imaduddin salah paham? Bagaimana jika pertemuan ini justru memperkeruh situasi? Namun, ia segera mengusir keraguan itu. Malam ini bukan tentang dirinya atau KH Imaduddin semata, melainkan tentang masa depan umat. Ia harus memastikan bahwa tidak ada pihak yang bermain dengan api perpecahan di antara mereka. Sesampainya di gerbang rumah KH Imaduddin, Habib Syekh berhenti sejenak. Ia memandangi rumah yang tampak sunyi, hanya diterangi oleh lampu kecil di serambi. Di dalamnya, seorang ulama besar yang selama ini ia hormati sedang terlelap atau mungkin sedang bermunajat dalam hening malam. Tapi malam ini tidak ada waktu untuk menunggu. Ia mengetuk pintu dengan ketukan yang tegas, cukup untuk menyampaikan bahwa kedatangannya bukan sekadar kunjungan biasa. Pintu berderi terbuka, dan seorang santri muda keluar dengan wajah bingung. Ia tidak menyangka akan menemukan Habib Syekh berdiri di depan rumah itu di tengah malam. Sampaikan kepada KH Imaduddin, Ana datang untuk berbicara. Malam ini, dikata Habib Syekh dengan nada dingin namun penuh wibawa. Tanpa menunggu, ia melangkah masuk ke halaman, membuat santri itu bergegas memanggil pemimpin mereka. Di bawah cahaya remang-remang, bayangan Habib Syekh berdiri tegap, seolah menjadi bagian dari malam yang menyimpan banyak rahasia. Ia menanti dengan sabar namun tegas, hatinya berdebar menunggu pertemuan yang akan menentukan arah baru hubungan mereka. Dalam pikirannya,
ia hanya berharap bahwa malam ini akan menjadi momen untuk meluruskan jalan, bukan menambah simpul pada benang yang sudah kusut. Malam itu, KH Imaduddin tengah duduk bersila di ruang pribadinya. Di depannya terbuka kitab yang sudah menjadi sahabat setianya selama bertahun-tahun. Hatinya terasa tenang, dan mulutnya pelan-pelan melantunkan wirid untuk menutup hari yang panjang. Namun, ketenangan itu mendadak terusik oleh ketukan keras di pintu depan. Suaranya tidak seperti ketukan biasa, ada sesuatu yang mendesak, seolah-olah malam itu membawa pesan penting yang tak bisa ditunda. KH Imaduddin menghentikan wiridnya. Ia menoleh ke arah pintu dengan alis sedikit mengernyit. Siapa di luar malam-malam begini? Gumamnya dalam hati. Sambil berdiri, ia merapikan sorbannya dan berjalan menuju pintu. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih tegas, seperti menuntut untuk segera dibuka. Ada firasat aneh yang menyelimuti dirinya, tetapi ia tetap melangkah dengan tenang, mencoba menyambut siapapun yang datang dengan hati lapang. Saat pintu dibuka, wajah KH Imaduddin langsung disambut oleh sosok Habib Syekh yang berdiri tegak di ambang pintu. Tatapannya tajam, seperti pisau yang siap menusuk ke dalam hati lawannya. Tidak ada senyuman, tidak ada basa-basi. "Ana datang bukan untuk main-main, ini peringatan terakhir," ujar Habib Syekh dengan suara yang berat namun jelas. Kalimat itu langsung menggema di kepala KH Imaduddin, meninggalkan kesan mendalam yang sulit diabaikan. KH Imaduddin terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Pandangan Habib Syekh tidak bergeming, menunjukkan keseriusan yang tak terbantahkan. Meskipun hatinya sempat bergetar, KH Imaduddin segera menguasai dirinya. Ia menarik napas panjang dan berkata dengan nada tenang, Masuklah, Habib. Mari kita bicara di dalam. Apapun masalahnya, mari kita selesaikan dengan kepala dingin." Ucapannya mengundang, tetapi ada kekuatan lembut di balik setiap kata yang diucapkannya. Habib Syekh melangkah masuk tanpa melepaskan sorot matanya dari KH Imaduddin. Kehadirannya yang penuh wibawa memenuhi ruangan itu, membawa suasana yang tak biasa. Santri yang menyaksikan momen itu dari jauh memilih mundur perlahan, menyadari bahwa ini adalah percakapan besar antara dua pemimpin yang tak layak diganggu. Malam itu, rumah KH Imaduddin bukan lagi sekadar tempat tinggal, melainkan menjadi medan pertemuan dua sosok besar yang membawa beban umat di pundak mereka. Di dalam ruang tamu yang sederhana, kedua ulama itu duduk berhadapan. KH Imaduddin mempersilakan Habib Syekh berbicara lebih dulu, tetapi suasana tetap tegang. Di udara terasa ada percikan ketegangan yang sulit dijelaskan. KH Imaduddin, dengan segala kerendahan hatinya, bersiap mendengar apa yang akan disampaikan oleh tamu yang datang dengan peringatan keras. Namun, ia juga tahu bahwa malam ini mungkin akan menjadi ujian terbesar dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang pemimpin umat. Suasana ruangan terasa memanas begitu Habib Syekh mulai membuka percakapan. Nada bicaranya tegas, nyaris menyerupai letupan kemarahan yang tertahan. "Bagaimana mungkin ente membiarkan umat terpecah seperti ini? Apa tidak cukup peringatan dari luar untuk mengingatkan kita agar tetap bersatu? Atau ente memang sengaja menutup mata atas apa yang terjadi di sini?" Suaranya menggema di ruangan, menusuk seperti panah tajam yang dilepaskan tanpa ragu. KH Imaduddin menahan napas sejenak. Ia menyadari bahwa tuduhan itu bukan hanya sekadar amarah pribadi, tetapi juga cerminan dari kekecewaan mendalam seorang pemimpin terhadap apa yang dianggapnya sebagai pengkhianatan. Namun, KH Imaduddin tidak serta-merta menyerah pada emosi. Dengan suara tenang, ia menjawab, Habib, yang ente sebut perpecahan itu adalah cara kami menyesuaikan dakwah dengan kebutuhan umat di sini. Bukan berarti kami mengabaikan prinsip, tetapi setiap daerah punya cara berbeda dalam merangkul umat." Jawaban itu tidak membuat Habib Syekh mundur. "Ana tidak bicara soal perbedaan kecil, tapi soal prinsip yang mulai dilupakan. Jika ente terus membiarkan ini, umat akan kehilangan arah. Dakwah bukan soal kompromi, tetapi soal menjaga akidah tetap lurus," seru Habib Syekh, kali ini dengan intensitas yang lebih tinggi. Ia menatap langsung ke mata KH Imaduddin, seolah menantangnya untuk membuktikan apa yang baru saja ia katakan. KH Imaduddin tidak bergeming. "Habib, ana paham kekhawatiran ente. Tapi, apa ente tahu betapa beratnya tekanan yang kami hadapi di sini? Jika kami terlalu kaku, umat justru menjauh. Kami harus menemukan cara untuk tetap dekat dengan mereka tanpa mengorbankan akidah. Itu bukan kompromi, itu strategi." Suaranya lembut tetapi penuh keyakinan, mencoba menjelaskan tanpa memperkeruh suasana. Namun, percakapan itu tidak berhenti di situ. Habib Syekh kembali menyudutkan KH Imaduddin dengan fakta-fakta yang ia dengar. "Strategi?
Ana melihat ini sebagai langkah yang berbahaya. Apa ente lupa? Musuh tidak pernah tidur. Mereka masuk dari celah-celah kecil yang ente anggap tak penting. Kalau terus seperti ini, ente bukan hanya kehilangan umat, tetapi juga kehilangan kepercayaan dari ulama lain. Tuduhannya menambah intensitas percakapan, membuat atmosfer di ruangan semakin tegang. KH Imaduddin menghela napas panjang, mencoba menahan diri agar tidak terpancing. Habib, jika ada kesalahan, biarlah Ana yang bertanggung jawab. Tapi, tolong jangan sebut ini sebagai pengkhianatan. Ana hanya ingin umat tetap bersatu meskipun jalannya mungkin berbeda dari yang ente harapkan. Kita di sini untuk menjaga mereka, bukan untuk saling menyerang. Kalimat itu, meskipun tenang, membawa ketegasan tersendiri. Untuk sesaat, ruangan menjadi hening, namun percikan ketegangan masih terasa, menunggu giliran untuk meledak kembali. Ketegangan di ruangan mencapai puncaknya ketika suara Habib Syekh tiba-tiba menggelegar. Besok Ana tidak akan berbicara lagi, tapi langsung bertindak. Di sini pedang, di sana pedang. Ente tahu apa artinya itu? Nada ancamannya tajam, menggema dalam setiap sudut ruangan. Wajahnya memerah, mencerminkan amarah yang tak lagi bisa ditahan. Kata-katanya bagaikan palu yang menghantam keras, membuat para santri yang mendengarnya dari kejauhan merasa bergidik. Namun, di tengah bara yang menyala itu, KH Imaduddin tetap tenang. Ia menatap Habib Syekh dengan mata yang tidak menyimpan kebencian, tetapi justru mengundang kedamaian. Tanpa mengubah intonasi suaranya, ia berkata, "Ih Habib, apapun yang terjadi, mari kita bicara dengan kepala dingin. Ana tidak ingin malam ini menjadi api yang membakar umat, tapi menjadi awal dari penyelesaian." Ucapannya sederhana, namun penuh makna, seolah-olah ia mencoba memadamkan bara tanpa mengorbankan kehormatannya. Habib Syekh terdiam sejenak, meskipun tubuhnya masih memancarkan ketegangan. Ia memandang KH Imaduddin dengan tatapan tajam, seperti menilai apakah ketenangan ini adalah kelemahan atau kekuatan. Namun, KH Imaduddin tidak gentar. "Masuklah ke ruang tamu, Habib. Ana akan mempersiapkan minuman untuk kita. Malam masih panjang, dan masalah ini tidak akan selesai hanya dengan emosi." Berlanjutnya, kali ini dengan nada lebih lembut namun tetap tegas. Dengan enggan, Habib Syekh mengikuti KH Imaduddin menuju ruang tamu yang sederhana. Ruangan itu tidak megah, tetapi terasa hangat dengan rak-rak penuh kitab dan sajadah yang tertata rapi di sudut. KH Imaduddin mempersilakan tamunya duduk di sebuah kursi kayu tua, lalu pergi ke dapur untuk menyiapkan teh. Meski suasana sudah sedikit mereda, ketegangan masih terasa menggantung di udara, seperti awan gelap yang belum sepenuhnya berlalu. Ketika KH Imaduddin kembali membawa 2 cangkir teh panas, ia meletakkannya di atas meja dengan hati-hati. "Habib, sebelum kita melanjutkan, mari kita minum dulu. Ana tidak ingin pembicaraan ini berakhir dengan kebencian," katanya sambil duduk berhadapan dengan tamunya. Habib Syekh menatap cangkir di depannya, lalu mengalihkan pandangannya ke KH Imaduddin. Meskipun masih ada bara di matanya, tangannya meraih cangkir itu, sebuah tanda kecil bahwa ketegangan mulai mereda. Dalam keheningan yang tercipta, KH Imaduddin membuka kembali pembicaraan. "Habib, pedang tidak pernah menyelesaikan apapun. Jika kita melangkah dengan emosi, kita hanya akan menjadi contoh buruk bagi umat. Sebaliknya, mari kita mencari solusi yang bisa menjaga kehormatan semua pihak tanpa mengorbankan prinsip." Kata-katanya sederhana tetapi penuh kebijaksanaan, membawa secercah harapan di tengah situasi yang hampir meledak. Malam itu, perbedaan mereka tidak hilang, tetapi setidaknya bara konflik mulai meredup, digantikan oleh percikan kecil untuk berdialog dengan hati yang lebih terbuka. Suasana yang semula tegang perlahan mencair. Dalam keheningan itu, KH Imaduddin membuka percakapan dengan nada yang lembut tetapi syarat beban. "Habib, mungkin ini saatnya Ana berbicara tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini," katanya, menatap lawan bicaranya dengan mata penuh ketulusan. "Apa yang ente dengar mungkin tidak sepenuhnya salah, tetapi tidak juga sepenuhnya benar." Kalimat itu seperti kunci yang membuka pintu menuju kisah panjang di balik konflik yang sedang mereka hadapi. Ia mulai bercerita tentang tekanan yang datang bertubi-tubi dari pihak luar. Di daerah ini, banyak pihak mencoba memanfaatkan perbedaan kecil di antara kita untuk memecah belah umat. Mereka bukan hanya masuk melalui isu agama, tetapi juga melalui jalur politik dan ekonomi. Ana harus memilih cara yang paling mungkin untuk tetap menjaga mereka tetap dekat dengan nilai-nilai agama, meski jalannya terasa berliku, dilanjut KH Imaduddin dengan nada yang penuh kesungguhan. Habib Syekh mendengarkan dengan seksama, sesuatu yang jarang ia lakukan dalam keadaan emosi yang memuncak.
Ia mulai melihat gambaran yang berbeda dari yang selama ini ia dengar. KH Imaduddin melanjutkan, ya ada kelompok yang sengaja menyebar fitnah, membuat umat bingung, bahkan menyebarkan ajaran yang tidak sesuai. Kalau kami hanya bertahan dengan cara lama, mereka akan semakin jauh dari kita. Ana tidak ingin itu terjadi. Ucapannya menggambarkan perjuangan yang tidak pernah mudah. Habib Syekh akhirnya bersuara, kali ini dengan nada yang lebih tenang. Jadi, maksud ente adalah menyesuaikan cara berdakwah agar mereka tetap dekat? Tapi apa tidak berisiko? Bukankah itu bisa dianggap sebagai kompromi yang melemahkan prinsip? Pertanyaannya tajam, tetapi ada keinginan untuk memahami di balik nada skeptis itu. Untuk pertama kalinya malam itu, ia tidak berbicara dengan amarah, melainkan dengan rasa ingin tahu. KH Imaduddin mengangguk perlahan. Risiko itu ada, Habib. Tapi ana percaya, selama pondasinya kuat, perbedaan cara tidak akan merusak inti dari ajaran kita. Ana tetap menjaga akidah, tetapi dengan pendekatan yang mereka pahami. Ini bukan soal mengubah prinsip, tetapi menemukan jalan agar mereka tetap merasa bagian dari kita. Jika tidak begitu, pihak luar akan lebih mudah mengambil mereka. Kata-katanya menggambarkan dilema yang harus dihadapi seorang pemimpin. Pernyataan itu membuat Habib Syekh termenung. Ia menyadari bahwa yang dilihatnya sebagai kelemahan ternyata adalah perjuangan dalam bentuk lain. Ia mulai merasakan betapa beratnya memimpin di tengah situasi yang penuh tekanan dan ancaman. Malam itu, meskipun belum semua perbedaan teratasi, ia mulai memahami bahwa perjuangan KH Imaduddin bukanlah pengkhianatan, melainkan sebuah upaya untuk mempertahankan umat dengan cara yang ia yakini benar. Keheningan malam menjadi saksi momen yang jarang terjadi. Dua pemimpin besar duduk bersama, mencoba menurunkan ego demi mencari jalan keluar. Habib Syekh, yang selama ini dikenal keras dalam prinsip, akhirnya membuka percakapan dengan nada yang lebih lunak. Mungkin selama ini ana terlalu banyak mendengar dari orang lain dan terlalu sedikit bertanya langsung kepada ente, KH Imaduddin, ya ucapnya perlahan. Pengakuan itu, meskipun sederhana, menjadi tanda awal dari perubahan yang besar. KH Imaduddin mengangguk dengan penuh pengertian. Ana pun mungkin kurang terbuka, Habib. Seharusnya sejak awal ana mengundang ente untuk melihat langsung kondisi di sini. Kita berada di jalur yang sama, tetapi sering terhalang oleh asumsi masing-masing, dibalasnya. Kata-katanya tidak disertai penyesalan berlebihan, tetapi lebih kepada kesadaran bahwa masalah ini seharusnya bisa diselesaikan lebih cepat jika komunikasi di antara mereka lebih baik. Keduanya mulai membahas inti dari perbedaan mereka tanpa saling menyerang. Habib Syekh dengan tegas menyampaikan kekhawatirannya tentang infiltrasi nilai-nilai asing yang merusak akidah umat. Sementara itu, KH Imaduddin menjelaskan bahwa pendekatannya bukan berarti mengorbankan prinsip, melainkan menjaga agar umat tidak merasa ditinggalkan. Dialog yang semula diwarnai emosi kini berubah menjadi diskusi yang saling melengkapi. Kita sama-sama tahu, umat saat ini berada dalam situasi sulit, ujar Habib Syekh dengan nada lebih dalam. Kalau kita terus membiarkan perpecahan ini, mereka akan semakin jauh dari kita. Kita harus menemukan cara agar tidak ada pihak yang merasa ditinggalkan. Matanya yang semula tajam kini mulai memancarkan rasa empati, seolah-olah ia baru saja menyadari bahwa perjuangan mereka sebenarnya lebih besar daripada sekadar perbedaan pendapat. KH Imaduddin tersenyum tipis. Ana setuju, Habib. Kalau kita terus berdiri di sisi yang berbeda, umat hanya akan bingung siapa yang harus mereka ikuti. Ana ingin kita menjadi teladan, bukan sumber perpecahan. Bagaimana jika kita mulai dengan membangun dialog yang lebih rutin, bukan hanya saat ada masalah seperti ini? Tawaran itu sederhana tetapi membawa harapan besar, seolah-olah malam itu menjadi awal baru bagi keduanya. Malam semakin larut, tetapi suasana di dalam rumah KH Imaduddin terasa hangat, jauh dari ketegangan yang terjadi sebelumnya. Habib Syekh dan KH Imaduddin akhirnya sepakat untuk melibatkan lebih banyak ulama dalam diskusi mereka, memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada musyawarah bersama. Dalam hati, keduanya tahu bahwa ini bukan hanya tentang menyelesaikan masalah malam itu, tetapi tentang membangun kembali kepercayaan yang sempat terkikis. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Di sebuah aula sederhana yang cukup luas, para ulama dari berbagai daerah berkumpul. Suasana ruangan terasa tegang namun penuh harapan. Habib Syekh dan KH Imaduddin berdiri di depan, bersebelahan untuk pertama kalinya setelah konflik yang sempat mengancam hubungan mereka. Tatapan semua yang hadir tertuju pada keduanya, menunggu langkah awal dari dua sosok yang selama ini menjadi panutan. Habib Syekh memulai pertemuan dengan suara lantang namun penuh kelembutan. Hari ini kita berkumpul bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk menyatukan langkah. Kita semua tahu,
musuh umat tidak pernah tidur. Mereka akan terus mencari celah dari perpecahan di antara kita. Ana dan KH Imaduddin sadar bahwa perbedaan pendapat di antara kita tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan perjuangan bersama. Kata-katanya disambut anggukan oleh beberapa ulama yang hadir. KH Imaduddin melanjutkan dengan nada yang penuh kehangatan. Ana menyadari bahwa setiap kita memiliki pendekatan berbeda dalam dakwah, tergantung situasi dan kondisi di tempat masing-masing. Namun, kita memiliki tujuan yang sama, menjaga umat tetap berada di jalan yang benar. Malam itu, Ana dan Habib Syekh berbicara panjang, dan kami sepakat, hanya dengan persatuan kita bisa menghadapi tantangan ini. Kalimatnya sederhana, tetapi menyentuh hati mereka yang mendengarnya. Perdebatan kecil sempat muncul di tengah diskusi. Beberapa ulama menyampaikan kekhawatiran mereka tentang pendekatan yang dianggap terlalu moderat, sementara yang lain merasa penting untuk beradaptasi agar dakwah tetap relevan. Namun, kali ini, suasana berbeda. Habib Syekh dan KH Imaduddin bekerja sama untuk menjadi penengah, memastikan setiap suara didengar tanpa menyulut emosi. Keduanya saling melengkapi, menunjukkan bahwa perbedaan pendapat bisa diselesaikan dengan kebijaksanaan. Di tengah diskusi, seorang ulama senior berdiri dan berbicara dengan nada haru. Melihat kalian berdiri bersama adalah sesuatu yang kami harapkan sejak lama. Kalian adalah panutan kami, dan jika kalian bisa bersatu, kami yakin umat akan mengikuti. Kata-katanya membuat suasana menjadi lebih emosional. Beberapa ulama yang semula tegang mulai tersenyum, menyadari bahwa pertemuan ini benar-benar menjadi momen penyatuan. Pertemuan itu berakhir dengan kesepakatan yang menggetarkan hati semua yang hadir. Mereka memutuskan untuk membentuk forum musyawarah tetap, tempat di mana para ulama bisa berdiskusi secara rutin dan menyelesaikan perbedaan dengan cara yang damai. Di akhir acara, Habib Syekh dan KH Imaduddin berdiri berdampingan, bersalaman erat. Malam itu, aula sederhana itu tidak hanya menjadi saksi persatuan para ulama, tetapi juga awal baru bagi perjuangan dakwah yang lebih kokoh dan harmonis. Diskusi di aula itu berlangsung lama. Setiap ulama menyampaikan pandangan dengan penuh semangat, meski tak jarang perdebatan memanas. Ada yang bersikukuh mempertahankan tradisi lama, ada pula yang mengusulkan perubahan untuk menghadapi zaman yang terus berkembang. Ketegangan sesekali menyelimuti ruangan, tetapi aura kebersamaan tetap terasa, seolah semua yang hadir tahu bahwa ini bukan sekadar pertemuan biasa. Habib Syekh, yang selama ini dikenal tegas, akhirnya angkat bicara untuk meredakan suasana. Ana paham betul, masing-masing dari kita punya cara sendiri dalam berdakwah. Namun, jika cara-cara ini membuat umat bingung, apa yang kita perjuangkan akan sia-sia. Ana tidak ingin ego kita menjadi penghalang untuk sesuatu yang lebih besar, persatuan umat. Ucapannya menggema di ruangan, membuat semua orang merenung dalam diam. KH Imaduddin, yang duduk di sisi Habib Syekh, mengangguk setuju. Benar yang Habib katakan. Perbedaan itu adalah kekayaan, bukan alasan untuk berpecah. Tapi kita harus ingat, umat membutuhkan teladan, bukan pertikaian. Kita harus menunjukkan bahwa kita bisa bekerja bersama, meskipun kita tidak selalu sepakat dalam segala hal. Suaranya tenang, tetapi membawa pesan yang dalam. Beberapa ulama yang sebelumnya keras terlihat mulai melunak. Perdebatan akhirnya bergeser dari mempertahankan pendapat masing-masing menjadi mencari jalan tengah. Mereka mulai membahas langkah konkret yang bisa diambil bersama. Sebuah usulan pun muncul, membentuk Dewan Musyawarah yang terdiri dari perwakilan ulama dari berbagai latar belakang. Dewan ini akan menjadi tempat untuk menyelesaikan perbedaan secara damai, sebelum perbedaan itu menyebar ke tengah umat dan memicu konflik yang lebih besar. Ketika kesepakatan mulai terbentuk, suasana di ruangan berubah drastis. Dari ketegangan yang melingkupi di awal, kini muncul rasa lega dan harapan. Salah seorang ulama yang sebelumnya vokal berdiri dan berkata, "Di hari ini kita belajar sesuatu yang penting, bahwa kita bisa berbeda pandangan tanpa harus saling menjatuhkan. Ini adalah langkah besar untuk masa depan umat." Kata-katanya disambut tepuk tangan hangat, menandai momen penting dalam pertemuan itu. Pertemuan pun berakhir dengan kesepakatan bulat. Para ulama yang hadir meninggalkan aula dengan hati yang lebih tenang dan pikiran yang lebih terbuka. Habib Syekh dan KH Imaduddin, yang sebelumnya menjadi pusat konflik, kini menjadi simbol persatuan. Malam itu, mereka berdua berjalan keluar aula bersama, saling berbicara dengan senyuman. Di tengah kerumunan, dua pemimpin itu membuktikan bahwa meskipun jalan menuju persatuan tidak mudah, dengan niat dan usaha yang tulus, segala sesuatu mungkin untuk dicapai. Malam itu, suasana hati para ulama terasa jauh lebih tenang. Setelah berhari-hari penuh ketegangan, akhirnya mereka berdamai.
Habib Syekh dan KH Imaduddin berdiri bersama, saling menguatkan di tengah kerumunan yang penuh kedamaian. Pedang yang sebelumnya menjadi ancaman kini terpendam, hanya menjadi simbol sejarah yang tak lagi relevan. Mereka sepakat untuk mengubur konflik yang pernah mengancam persatuan umat. Habib Syekh menatap KH Imaduddin dengan senyuman lembut. Malam ini, pedang yang pernah diangkat telah kita kubur bersama. Apa yang dulu terasa seperti akhir, kini menjadi awal dari sebuah perjuangan yang baru. Suaranya penuh keyakinan, mencerminkan perubahan yang mendalam dalam dirinya. Tak ada lagi rasa marah atau dendam yang tersisa, hanya niat tulus untuk memperbaiki dan menyatukan umat. KH Imaduddin mengangguk, menambahkan, kita telah melalui badai yang menguji, tetapi malam ini menunjukkan bahwa kita lebih kuat bersama. Umat membutuhkan kedamaian, bukan perpecahan. Dan kita, sebagai ulama, harus memberikan contoh itu. Kata-katanya sederhana namun menggema, menjadi inspirasi bagi mereka yang hadir untuk bergerak bersama dalam satu visi. Keputusan mereka untuk bekerja sama disambut oleh tepuk tangan meriah dari para ulama yang hadir. Beberapa bahkan meneteskan air mata, terharu oleh transformasi yang telah mereka saksikan. Perbedaan yang semula menjadi jurang kini berubah menjadi jembatan, menghubungkan setiap langkah menuju tujuan yang sama, kesejahteraan dan kebersamaan umat. Habib Syekh dan KH Imaduddin berbincang dalam kesunyian yang mendalam setelah acara selesai. Kita telah melewati ujian yang sulit, tetapi ini adalah awal dari sesuatu yang besar, ujar KH Imaduddin dengan penuh keyakinan. Umat akan melihat bahwa kita mampu menghadapi perbedaan tanpa merusak kehormatan dan keutuhan kita. Keduanya berjalan keluar dari aula dengan langkah yang ringan, pedang yang pernah mengguncang hati mereka kini terkubur dalam sejarah. Mereka melangkah ke masa depan, menanamkan semangat persatuan dan kasih sayang, menyebarkan ajaran yang menuntun umat menuju harmoni sejati. Cerita ini berakhir dengan harapan baru yang menggantung di udara. Umat Islam di daerah tersebut, yang sebelumnya terpecah oleh ketegangan, kini mulai melihat cahaya persatuan yang lebih kuat. Konflik yang pernah melanda bukan hanya menjadi kenangan pahit, tetapi juga menjadi pelajaran berharga bahwa dialog yang tulus dan kerjasama dapat membawa kedamaian. Habib Syekh dan KH Imaduddin, yang sempat berhadapan dalam ketegangan, kini menjadi simbol penyatuan yang menginspirasi. Mereka telah membuktikan bahwa perbedaan tidak perlu menjadi sumber perpecahan, melainkan kesempatan untuk mempererat tali ukhuwah. Dalam setiap langkah yang diambil, semangat dialog dan saling pengertian terus dipupuk, mengukuhkan visi bersama untuk kemajuan umat. Umat yang sebelumnya terombang-ambing oleh isu-isu luar kini merasa lebih tenang, memahami bahwa kepemimpinan yang tulus dan penuh kasih mampu menyatukan langkah mereka menuju tujuan yang lebih besar. Harapan baru ini menggantikan kecemasan akan perpecahan, menumbuhkan keyakinan bahwa persatuan adalah kekuatan yang tak tergoyahkan. Melalui cerita ini, kita belajar bahwa konflik bukan akhir dari segalanya, tetapi awal dari sebuah perjalanan menuju kebersamaan yang lebih bermakna. Sebuah perjalanan yang diisi dengan dialog, toleransi, dan semangat untuk saling mendukung dalam kebaikan. Dan seperti pedang yang telah terkubur, kita pun melangkah ke depan dengan harapan yang lebih cerah untuk masa depan umat yang lebih kuat dan bersatu.